Halo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai cara untuk menginstal ulang Windows 10 Superlight versi 2004. Versi ini adalah versi terbaru. Saya melakukan rekaman ini pada bulan Juli 2020 dan master Windows 10 Superlight versi 2004 ini adalah merupakan versi Windows terbaru dengan update 2020 bulan Juni ya teman-teman. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan flash disk bootable yang sudah saya isi dengan Windows 10 Superlight 2004. Saya di sini menggunakan tipe MBR karena laptop saya juga menggunakan tipe MBR. Oke, langsung saja kita lihat prosesnya. Yang pertama kita pasangkan dulu flash disknya ke dalam laptop ya. Kemudian kita nyalakan. Selanjutnya adalah kita masuk ke dalam BIOS untuk melakukan setting BIOSnya. Kita tekan F2. Oke. Selanjutnya adalah kita masuk ke bagian boot. Di sini kita masuk ke bagian boot untuk memastikan bahwa flash disk sudah berada di posisi nomor 1. Namun apabila posisinya masih di bawah, sebagai contoh seperti ini ya, jadi ini harus diposisikan ke posisi nomor 1. Caranya adalah kita bisa menekan tombol F5 atau F6. F5 untuk ke bawah, F6 untuk ke atas. Jadi di sini saya tekan F6 untuk ke atas. Oke. Kemudian kita simpan, kita exit, kemudian kita tekan enter. Enter lagi. Oke, ada keterangan seperti itu, kita tekan enter. Oke, biarkan proses berjalan. Oke, kita lihat di sini untuk proses install ulang laptop dengan menggunakan Windows 10 Superlight 2004 berbeda dengan versi Superlight yang sebelumnya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan versi 20H1. Jadi kalau yang di versi sebelumnya saya menggunakan versi 19H1 ataupun 19H2. Nah, untuk versi 2004 ini agak berbeda. Kita lihat di sini ada menu di bagian bawah ya. Ini adalah keterangannya ada Windows Setup. Ini fungsinya untuk melakukan install ulang. Yang kedua di sini Explore. Explore ini maksudnya kita bisa melihat data-data kita yang ada di komputer kita. Kemudian di sini kita bisa melihat menu apa saja yang ada. Jadi apabila teman-teman pengen mengamankan datanya dulu sebelum melakukan install ulang, jadi kita masih bisa melakukannya teman-teman di sini. Jadi anggap saja gini, ketika laptop kita sudah tidak bisa masuk lagi ke Windows ya, sehingga kita putuskan untuk melakukan install ulang, kita bisa sekali langkah saja dengan menggunakan master bootable ini ya. Jadi caranya adalah kita masuk ke Explore, kemudian kita cari saja data mana yang mau diamankan. Tentu saja data yang harus diamankan adalah data-data di dalam partisi sistem ya teman-teman. Jadi partisi yang ini berarti partisi sistemnya yang harus kita amankan. Sedangkan kalau partisi hiburan, master, data dan lain sebagainya, kita anggap datanya sudah aman. Jadi datanya tidak masalah. Nah, sehingga data sistem inilah yang harus kita amankan ya. Jadi ketika mau di
copy ya tinggal di copy saja, pindahkan kemanapun yang ingin kita ambil. Oke, jadi seperti itu untuk mengambil data-datanya. Silahkan saja dicari datanya di mana saja. Oke, kemudian kita langsung pada proses install ulangnya. Caranya adalah kita menekan tombol Windows Setup, kita klik di sini. Kita tunggu prosesnya. Oke, sehingga muncul begitu. Kemudian kita tekan English United States ya. Kita klik next. Kemudian di sini ada 4 pilihan. Ini semuanya pakai 64 bit ya teman-teman. Nah, di sini date modified-nya bulan 6 tanggal 7, kemudian tahun 2020. Jadi update bulan Juni ya teman-teman. Ini versinya 2004 atau 2004. Oke. Kemudian ada pilihan compact, ada pilihan super light. Nah, di sini kita menggunakan super light ya. Super light pun ada dua, ada super light saja atau super light plus defender. Nah, kita menggunakan defender ya. Kita menggunakan defender supaya teman-teman, karena Windows 10 sudah dilengkapi dengan fitur defender. Salah satu fungsinya adalah untuk berfungsi sebagai antivirus ya, antivirus bawaan dari Windows-nya. Jadi sayang sekali kalau defender tidak diaktifkan. Namun apabila pengen lebih cepat lagi, memang gunakan saja yang tanpa defender ya. Tapi di sini saya menggunakan defender. Kemudian kita klik next. Oke, kemudian kita setujui di sini. Kemudian kita next. Selanjutnya, nah hati-hati di dalam partisi ini. Jadi ada partisi hiburan, ada partisi master, ada partisi data. Jangan sampai kita pilih dengan tujuan supaya tidak salah melakukan install ulangnya. Nah, kita lihat, kita fokus ke bagian dua partisi di atas ini ya. Nah, karena kita pengen melakukan install ulang, dan saya proses install ulang ini dengan proses clean install ya teman-teman. Jadi maksudnya clean install itu adalah memastikan bahwa tidak ada file-file sisa dari sistem operasi yang sebelumnya, sehingga proses clean install itu adalah kita menghapus dua partisi sebelumnya. Jadi yang ini kita hapus, sistem reserved dengan kapasitas 100 MB, karena yang 100 MB ini adalah milik Windows 7 ya teman-teman. Jadi ini kita klik, kemudian kita pilih delete, kita oke. Selanjutnya partition 1 juga sama, ini dengan kapasitas 47 GB. Sebelumnya ini digunakan untuk partisi C dari Windows 7 nya. Ini juga sama, kita delete. Oke. Nah, selanjutnya dari dua partisi tadi yang sudah kita hapus, sistem reserved dan juga partisi C yang sudah dihapus, sekarang sudah bergabung menjadi satu, menjadi unallocated space. Dan ini akan kita buatkan kembali dengan cara menekan tombol new. Untuk kapasitasnya tidak perlu dirubah, biarkan saja, kemudian di apply. Nah, sehingga pada proses ini dia akan otomatis membuat satu partisi baru tambahan lagi, namanya sistem reserved dengan kapasitas sebesar 400 atau 500 MB sesuai dengan kebutuhan Windows 10 yang kita installkan di sini. Nah, di sini ternyata dia kapasitasnya hanya sebesar 50 MB saja. Namun untuk Windows 10 pada umumnya rata-rata dia menggunakan sebesar 500 MB. Tetapi di sini ternyata hanya menggunakan 50 MB saja. Artinya kemungkinan ini akan jauh lebih cepat dibandingkan dari Windows 10 yang biasanya. Oke, kemudian kita pilih partisi 2 dengan kapasitas 47,9. Ini akan kita jadikan sebagai sistem Windows-nya atau partisi Windows-nya, artinya partisi C-nya. Kemudian kita next. Kita biarkan proses
instalasi berjalan. Proses ini adalah proses copy ya teman-teman. Jadi proses copy ini kita biarkan sampai dengan 100%. Pada saat proses restart ini flash disk sudah bisa kita lepaskan teman-teman. Jadi meskipun flash disk sudah kita lepaskan, proses instalasi dia akan melanjutkan ke tahapan berikutnya. Jadi bahkan sebaiknya kalau untuk proses restart memang sebaiknya flash disk kita lepaskan supaya prosesnya tidak mengulang teman-teman. Jadi ada beberapa
Sini di keterangannya diminta untuk merestart, kita restart saja. Oke. Nah, selanjutnya untuk tahapan terakhir proses instalasi Windows 10 kita, ini adalah langkah penting juga. Makanya fungsinya ini adalah untuk mengaktifasi ya teman-teman. Jadi melakukan aktivasi Windowsnya. Di sini keterangannya Windows is not activated, sehingga kita harus melakukan aktivasi dari Windowsnya. Untuk aktivasi Windowsnya caranya adalah kita menggunakan Ghost Toolbox. Di sini kita klik 2 kali. Lihat. Nah, untuk proses aktivasinya kita menggunakan Ghost Toolbox ini ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa memilih apa saja yang akan kita instalkan di sini teman-teman. Nah, namun karena saya kebutuhannya hanya untuk melakukan aktivasi, maka kita bisa memilih Ghost Online Activator. Jadi kita menggunakan ini poin 4 dengan menggunakan aktivasi online secara Ghost ya. Namun nanti untuk hasil aktivasinya kita harus mengaktifkan internet, jadi baru terlihat status aktivasinya. Oke, kita bisa memilih nomor 4 di sini. Kita pilih nomor 4, jadi kita tekan angka 4 ya, sehingga muncul di sini. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya sini kita pilih nomor 1 activated, kita tekan angka 1, kemudian kita enter. Nah, dia sedang memproses teman-teman, proses aktivasi. Kita biarkan saja. Oke, proses sudah berhasil. Kita bisa nge-close, kita bisa close, kemudian kita cek kembali hasilnya. Oke. Kita cek kembali hasilnya, kita klik kanan di PC, kemudian kita pilih properties. Selanjutnya kita lihat di sini keterangannya masih not activated. Sekarang kita lihat, kita online. Saya koneksi dulu ke internet. Oke. Kemudian kita cek kembali di kanan properties. Nah, kita lihat di sini. Nah, keterangan sekarang sudah menjadi Windows is activated. Oke, demikianlah caranya untuk proses install ulang Windows 10 Support Lite Pro versi 2004 sekaligus untuk aktivasi Windowsnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih atas kunjungan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.